Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Ya Fattahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim. Amma ba'd. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fillah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu lagi di forum virtual ini, di kelas dunia maya ini, di mata kuliah komunikasi pemasaran. Alhamdulillah bagi mahasiswa yang sudah hadir. Akhina Diki Setiawan, Prisen Suradi, Tamara, Zakaria Putra, dan yang lain. Ya, kita tunggu kehadiran yang lain. Akhirnya pada kau punya itu, Mike itu main ML terus. Oh iya ya, Sepro. Akhirnya Alhamdulillah, rahmatullah. Ustaz, tadi nggak bisa masuk Ustaz. Ya, ini sudah saya approve ini. Baik, alhamdulillah, rahmatullah. Pada malam hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang periklanan atau advertising. Tapi sebelum itu bentar ya, ini saya dijabri Pak Waket nih. Baik, alhamdulillah, rahmatullah. Malam hari ini kita akan coba bahas tentang periklanan atau advertising. Tapi sebelum itu saya ingin memperjelas tugas antum ya, agar perkuliahan antum itu evaluasinya tercatat. Jadi tidak hanya sekedar datang kemudian mendengarkan penjelasan dosen, tapi antum juga harus unjuk kerja. Nah, ada beberapa mahasiswa yang japri saya 3 atau 4 itu ya, itu menanyakan kejelasan tugas. Jadi tugasnya itu yang sekarang harus antum lakukan adalah mencari jurnal ilmiah, mencari artikel ilmiah tentang komunikasi pemasaran. Itu dulu ya, mencari jurnal ilmiah, artikel ilmiah, satu saja yang berisi tentang komunikasi pemasaran. Setelah ketemu, baru kemudian direview. Template atau bentuk reviewnya itu sudah saya kirimkan juga. Jadi nanti yang antum kirimkan adalah 2 file. Yang pertama file artikel aslinya, dan yang kedua adalah artikel review jurnalnya. Itu tugas pertama. Kemudian untuk UTS-nya antum presentasi. Itu ya. Jadi tugasnya itu mencari artikel ilmiah, kemudian mereviewnya, setelah itu presentasi. Itu sudah 2 nilai. Jangan lupa nanti di grup ditulis di list ya, antum namanya siapa, kemudian judul artikel ilmiah yang antum mereview. Jadi sebenarnya harapan saya malam hari ini sudah ada 2 atau 3 presenter dari mahasiswa yang menyampaikan hasil review jurnalnya ya. Sebenarnya ada 2 yang sudah ngontak saya, yang sudah mengirimkan review jurnalnya, yakni
Akhina siapa nih? Akhina Manan ada ya? Akhina Manan Hidayatullah, tapi beliaunya izin. Kemudian sama Mbak siapa ini? Mbak Tamara ya? Ya, Mbak Tamara Putri Nabila. Kalau memang malam ini ada yang mau presentasi, ingin unjuk kerja, ingin nilai UTS-nya masuk, saya persilahkan, saya beri waktu sekitar 10-15 menit. Jadi sebelum saya masuk ke pembahasan, saya persilahkan mahasiswa untuk mempersiapkan presentasinya. Nanti saya beri waktu 15-20 menit. Hari ini ada yang sudah siap untuk presentasi? Tinggal baca saja hasil review jurnalnya. Hanya dibaca aja ya Ustadz ya. Saya bantu nampilkan, enggak apa-apa. Biar teman-teman juga ikut ini. Ikut baca. Ya Mbak Tamara, sambil apa? Sambil ditampilkan biar kita bisa Ya, tunggu sebentar ya. berbagi Nanti layar. tidak usah dibaca semua, cukup bagian-bagian yang langsung berkaitan dengan komunikasi pemasaran saja. Baik, silakan Mbak Tamara untuk membaca, mempresentasikan hasil review jurnalnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mereview jurnal komunikasi pemasaran dengan judul Strategi Komunikasi Pemasaran dalam Kegiatan Pemasaran Produk Consumer Goods, Studi Kasus pada PT Expand Berlian Mulia di Semarang. Jurnalnya termasuk jurnal komunikasi, volume dan nomor, volume 8 nomor 1, halaman 83 sampai 98, tahun 2016, penulis Suherman Kusniatji. Abstrak, komunikasi pemasaran merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memperkuat strategi pemasaran dan aplikasi komunikasi yang bertujuan untuk membantu kegiatan pemasaran sebuah perusahaan. Selain itu, kegiatan komunikasi pemasaran adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk memperkenalkan, menjalin maupun menciptakan interaksi antara perusahaan dengan mitra usaha maupun konsumen, dan merupakan suatu usaha untuk mengkomunikasikan perusahaan, produk maupun jasa kepada pihak luar, baik mitra usaha, supplier, atau konsumen. Strategi komunikasi pemasaran dalam kegiatan pemasaran consumer goods harus dapat mencapai tujuan pemasaran, yaitu memuaskan pelanggan. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana strategi komunikasi pemasaran dalam kegiatan pemasaran consumer goods pada PT Expand Berlian Mulia di Semarang. Objek penelitian ini dilakukan untuk mengkaji strategi komunikasi pemasaran dalam kegiatan pemasaran consumer goods pada PT Expand Berlian Mulia di Semarang. Sedangkan subjek penelitian adalah PT Expand Berlian Mulia yang lokasinya di Semarang, dan dipilihnya perusahaan ini karena posisinya sebagai pemimpin pasar dalam bidang distributor produk consumer goods. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses komunikasi, strategi komunikasi pemasaran model SOSTAK, bentuk-bentuk komunikasi pemasaran atau promosi,
Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma konstruktivis dan metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian studi kasus pendekatan kualitatif. Penelitian ini berusaha mencari bukti empirik dari objek penelitian, bagaimana mengungkap strategi komunikasi pemasaran dalam kegiatan pemasaran produk consumer goods pada PT Expand Berlian Mulia, serta membangun pemaknaan terhadap pelaksanaan aktivitas komunikasi pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian antara pola-pola konseptual yang diprediksikan berdasarkan teori-teori yang relevan dengan pola-pola temuan empirik studi kasus. Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan, yaitu strategi komunikasi pemasaran PT Expand Berlian Mulia menggunakan bauran promosi berupa advertising, sales, promotion, personal selling, dan marketing event. Aktivitas komunikasi pemasaran banyak didukung oleh perusahaan pemegang merek atau prinsipal. Pengantar, yaitu rangkuman dan pendahuluan, latar belakang artikel, perumusan masalah, dan tujuan penelitian. Teori yang digunakan yaitu marketing communication. Metode penelitian, jenis penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif, deskriptif, sumber data diperoleh dari informan, teknik pengumpulan data dengan fieldwork research atau wawancara, observasi, dan dokumentasi. Objek penelitian pemasaran produk konsumer goods pada Expand Berlian Mulia. Pembahasan. Analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode SOSTAK yang merupakan strategi yang dikembangkan oleh Paul R. Smith. Berisi rangkuman dari tahapan yang harus terlibat dalam strategi marketing, dari strategi pengembangan sampai pada tahap implementasi. Tahapan SOSTAK dapat dirangkum sebagai berikut. S. Situation Analysis, yang mengartikan di mana kita sekarang. O. Objektif, tujuan yang akan kita capai. S. Strategi, cara untuk mencapai tujuan. T. Taktis, aspek-aspek dari strategi. A. Action, implementasi atau penerapan. C. Kontrol, mengukur, memonitor, memeriksa kegiatan yang dilakukan. Taktik adalah aktivitas detail sebagai implementasi strategi yang telah ditetapkan perusahaan. Taktik yang diterapkan oleh PT Expand Berlian Mulia yaitu bauran komunikasi pemasaran berupa yang pertama, periklanan. Periklanan merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan bentuk komunikasi massa melalui media. Periklanan atau advertising sebagai suatu bentuk program komunikasi pemasaran yang lebih difokuskan kepada pemberian informasi atau pengetahuan dengan persuasi khalayak tentang produk atau perusahaan melalui media massa yang dibayar. Umumnya lebih mengemukakan keuntungan-keuntungan produk bagi pemenuhan kebutuhan khalayak. Selama ini, kegiatan periklanan PT Expand Berlian Mulia banyak didukung oleh perusahaan pemegang merek atau prinsipal yang sudah eksis di pasar. Hal ini cukup beralasan karena dengan memasarkan produk yang mereknya sudah terkenal, maka perusahaan juga sangat diuntungkan karena nama perusahaan cepat dikenal di pelanggan dengan membawa produk atau brand terkenal. Para pelanggan lebih memperhitungkan dan sangat bergantung kepada PT Expand Berlian Mulia. Yang kedua yaitu sales promotion. Belakangan ini, promosi penjualan sales promotion banyak digunakan untuk menstimulus masyarakat agar melakukan pembelian. Promosi memegang peran yang sangat penting dalam pemasaran produk karena promosi memiliki kemampuan untuk mengunggah minat semua orang yang menjadi target sasaran tergerak untuk melakukan pembelian. Dengan strategi komunikasi yang terencana dengan baik, di mana meliputi tentang penggunaan teknik dan media komunikasi yang tepat, maka informasi dan pengaruh yang diinginkan dari pelanggan strategi promosi yang dilakukan oleh suatu perusahaan capai.
Menyadari pentingnya promosi sebagai alat penyebaran informasi tentang suatu produk dari perusahaan ke masyarakat, PT Expand Berlian Mulia membangun komunikasi pemasaran melalui strategi promosi yang diharapkan dapat menciptakan suatu hubungan komunikasi yang efektif dalam rangka mengkomunikasikan produk kepada konsumen. Kemudian yang ketiga, personal selling. Sebagai perusahaan yang memasarkan produk consumer goods, pada Expand Berlian Mulia banyak mengandalkan personal selling atau penjualan perorangan karena lebih mudah memberikan informasi yang lengkap kepada konsumen. Sehingga komunikasi yang dibangun melalui penjualan perorangan jauh lebih dapat memahami apa penjualan perorangan, jauh lebih dapat memahami apa keinginan dari konsumen. Mengkomunikasikan produk tidak harus berupa kata maupun simbol, tetapi pesan dapat disampaikan dalam bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemasar. Personal selling adalah wujud komunikasi yang berhadapan dengan konsumen secara tatap muka dan improvisasi dari penjualan dengan menggunakan komunikasi person to person. Dalam komunikasi pemasaran, personal selling merupakan mitra penting yang tidak dapat digantikan dengan unsur promosi lainnya. Pada PT Expand Berlian Mulia, kegiatan personal selling biasanya dilaksanakan oleh sales atau tenaga penjual di bawah naungan manajer penjualan yang mempromosikan produk secara langsung pada pasar sasaran. Yang keempat, marketing event. Kegiatan marketing event dilakukan pada gerai-gerai retail modern seperti hipermarket, supermarket, Indomaret, Alfamaret. Program marketing event dilakukan dalam kerangka waktu yang terbatas, seperti ketika retail modern mengadakan promosi banting harga atau harga murah, PT Expand Berlian Mulia ikut dalam event tersebut. Aktivitas pameran rutin dilakukan ketika ada event promosi seperti Semarang Fair atau kegiatan di daerah pecinaan Semawis menjelang Imlek. Pameran juga diadakan di toko yang mengadakan penjualan khusus alat-alat rumah tangga, misalnya, atau pameran parsel menjelang Lebaran atau Natal. Yang kelima, strategi komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran yang digunakan oleh PT Expand Berlian Mulia dalam memperkenalkan dan memasarkan produk consumer goods dengan pemasangan panel mobil iklan berjalan dan branded produk, adanya harga diskon, promosi display pelanggan, iklan di televisi lokal, bazar, penataan display di supermarket, pameran bersama dengan prinsipal atau produsen Nutrisari, Tropika Slim, Hilo, Lemin, WRP, dan lain-lain. Aktivitas komunikasi pemasaran dengan periklanan banyak didukung oleh perusahaan-perusahaan lain. Program komunikasi pemasaran terpadu atau Integrated Marketing Communication, yaitu aplikasi komunikasi yang bertujuan untuk membangun kegiatan pemasaran sebuah perusahaan. Marketing communication juga bertujuan memperkuat strategi pemasaran guna meraih segmentasi yang lebih luas. Selain itu, juga kegiatan marketing communication adalah sebagai yang ditujukan untuk memperkenalkan, menjalin maupun menciptakan interaksi antara perusahaan dengan mitra usaha atau supplier sebagai investor maupun konsumen, dan kegiatan tersebut atau merupakan suatu usaha untuk mengkomunikasikan perusahaan, produk maupun jasa kepada pihak lain, yaitu mitra usaha, supplier atau konsumen. Yang keenam, publisitas. Dalam aktivitas komunikasi pemasarannya, PT Expand Berlian Mulia menggunakan media publikasi bentuk media luar ruang, seperti promosi retail, trade-oriented promotion, dan consumer-oriented customer
Sedangkan untuk komunikasi non-media dilakukan dengan menggunakan personal selling, yaitu sales atau tenaga penjualan untuk melakukan tatap muka dengan konsumen. Digunakannya tenaga personal selling agar dapat tercipta kondisi dialogis antara sales sebagai komunikator dengan konsumen sebagai komunikan secara face-to-face. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumanagara 2006 yang menurutnya dalam komunikasi face-to-face terdapat dua jenis feedback, yaitu immediate feedback atau respon yang diperoleh seketika dan delayed immediate feedback atau respon yang diperoleh seketika terjadi penundaan respon dari konsumen. Penundaan respon delayed feedback terjadi pada waktu konsumen hendak mempelajari maksud utama dari pesan yang disampaikan oleh komunikator dan memungkinkan timbulnya sebuah respon atas pesan lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal inilah yang semestinya harus dihindari oleh sales PT Expand Berlian Mulia ketika menjelaskan tentang produk yang atau produk baru yang akan dipasarkan di kemudian hari. Kemudian kesimpulan, berdasarkan analisis terhadap strategi komunikasi pemasaran yang digunakan PT Expand Berlian Muda, perusahaan menggunakan berbagai bentuk komunikasi pemasaran seperti advertising, personal selling, sales promotion, publisitas, dan marketing event. Dalam melaksanakan kegiatan komunikasi pemasarannya, perusahaan banyak mendapatkan dukungan dari perusahaan-perusahaan prinsipal atau pemegang merek yang sudah terkenal. Strategi promosi below the line dilaksanakan pada tempat-tempat saluran distribusi yang menyediakan produk-produk PT Expand Berlian Mulia. Sedangkan promosi above the line lebih banyak dilakukan oleh perusahaan pemegang merek atau prinsipal. Sedangkan untuk promosi yang menggunakan strategi bukan harga atau non-price compensation, PT Expand Berlian Mulia sering ikut dalam kegiatan pameran atau event promosi bekerja sama dengan pemilik merek atau prinsipal. Daftar pusakanya dibaca juga, Ustaz? Nggak usah ya, daftar pustakanya sudah. Baik, Silakan terima ditutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk efektivitas waktu, sesi diskusi tidak saya buka, tapi saya langsung komentari saja. Apresiasi saya berikan untuk akhina Mbak Tamara yang sudah berani memulai untuk membuka kelas ini dengan presentasinya. Jadi bagus yang disampaikan. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dan dilengkapi. Untuk abstrak sudah bagus, karena memang copy paste jangan dirubah dari artikel yang sudah ada. Di sini sudah tercantum semua, jadi sinopsis dari atau rangkuman dari seluruh artikel itu ada di sini. Kemudian yang perlu diperhatikan atau dilengkapi bagian pengantar. Bagian pengantar ini antum tidak cukup gini, jadi saya tanda merah ini nanti antum kerjakan lagi ya. Pengantar ini antum rangkum, antum ambil dari pengantar di artikel asli, antum rangkum saja. Jadi di pengantar ini biasanya tercantum kalau dalam penelitian itu ada namanya Dasolen Design atau aspek normatif dan aspek empiris. Jadi kondisi ideal dan kondisi atau fenomena yang terjadi. Jadi, kemudian ini mulai saya perjelas juga nanti panjang ya. Contohnya begini. Aspek normatif itu, ini contoh aja, kalau di pengantar itu begini, dicantumkan sesuatu yang ideal, umpama
Contohnya gini, sebuah negara itu harus bebas korupsi. Sebuah negara yang baik itu adalah negara yang bebas korupsi. Itu ya, itu aspek normatifnya. Ini sebagai pengantar yang paling atas. Kemudian fenomenanya atau aspek empirisnya, terjadi banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Jadi ada gap antara sesuatu yang harusnya terjadi dengan kondisi saat ini. Nah, antum mencari itu kan berarti ada masalah gitu ya. Harusnya begini kok ini terjadi begini, masalahnya apa itu. Dalam pendahuluan itu harus muncul itu. Nanti silakan dicari lagi Mbak Tamara ya, termasuk juga nanti dicantumkan singkat saja rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ini dilengkapi, kemudian teorinya yang antum cantumkan di sini adalah ini. Di sini sudah di ya, ini teori-teori ini ya. Ini yang antum perjelas. Nah, teori yang satu adalah teori komunikasi atau proses komunikasi, kemudian strategi komunikasinya, model Shostak, dan komunikasi pemasaran. Cukup 3 itu yang antum tambahkan. Jadi komunikasi, strategi komunikasi, model Shostak, dan bentuk komunikasi pemasaran yakni promosi. Nanti ditambahkan di sini. Jadi ada 1 tadi apa, kemudian 2 termasuk definisinya gitu ya. Itu aja. Biar muncul teorinya, oh dia menggunakan teori ini gitu. Baik, langsung di pembahasan. Ini sebenarnya cukup ditampilkan ini aja, mulai dari periklanan, kemudian sales promotion, personal selling, marketing event, kemudian strategi komunikasi pemasarannya, publisitasnya, dan seterusnya. Sudah cukup baik. Jadi memang inti dari review jurnal itu adalah antum bisa mendeteksi ini, pembahasan ini. Jadi kelihatan aktivitas periklanannya ngapain aja, masang iklan di mana, bentuk iklannya seperti apa, kemudian promosi yang dilakukan apa, ini sudah kelihatan semua. Baik, saya rasa cukup baik ya. 2 ini aja nanti yang dilengkapi untuk perbaikan bagian pengantar dan teori. Ke depan harapan saya yang ditampilkan kalau hari ini kan PT komunikasi pemasaran dilakukan oleh PT ini ya, dalam bentuk produk ini ya, memasarkan produk. Harapan saya nanti ada yang mereview pemasaran jasa, entah sekolah, entah jasa transportasi gitu ya, biar kita semakin menambah wawasan. Oh, kalau jual produk itu strategi pemasarannya pakai ini toh gitu. Harus beriklan, harus memberikan promo ya, potongan harga, harus ikut pameran gitu dan seterusnya. Nah, kalau untuk lembaga jasa semacam pendidikan apa yang dilakukan gitu? Apakah juga harus memberikan promo, potongan harga dan sejenisnya? Nanti akan semakin menambah wawasan kita bagaimana cara memasarkan produk ya. Produk itu kan ada jasa, barang maupun gagasan. Nah, yang gagasan ini biasanya komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh partai politik biasanya, atau para caleg capres itu biasanya jual gagasan. Baik, terima kasih Mbak Tamara. Masih ada waktu kalau ada yang mau presentasi. Barusan tadi ini yang japri saya. Akhirnya siapa tadi itu? Ustaz. Ustadz Afan, Ustadz mau bertanya. Ya, singkat aja, silakan. Yang mau bertanya tadi. Ustadz, saya mau bertanya, Ustadz. Oke. Tadi kan yang teori itu kan sudah dijelaskan sama Ustadz, terus kemudian dikasih definisi. Itu definisi dari kitanya atau dari jurnal itu sendiri, Ustadz? Dari jurnal. Ambilkan dari jurnal. Syukran, Ustadz. Ya. Yang presentasi siapa tadi? Akhirnya Diki, siap? Insyaallah. Cek sebentar. Zul, dadah.
Saya tampilkan. Diki. Hah, Itu kayaknya pernah presentasi pernah itu. Baik, akhirnya Diki silakan. Bisa dimulai. Waktunya maksimal 15 menit. Silakan. Pernah. hah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempersiapkan tugas saya. Baik, judul strategi komunikasi pemasaran dalam membangun brand image melalui sosial media Instagram. Jurnal Komunikologi, Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial. Volume dan nomor volume 4 nomor 1. Halaman 23 sampai 38. Tahun 2020. Penulis Iga Mauliga Mulitawati Maya Retnasari. Abstrak. Instagram, media sosial adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin berbagi informasi untuk menjalani pertemanan baru dan berinteraksi secara online. Karena itu, hari ini banyak akun Instagram media sosial hadir menggunakan citra merek sebagai bisnis akun karena keberhasilan IG untuk mempromosikan produk dan layanan. Di tengah banyaknya pesaing lain yang sama, Polycron, Gemail Ahlin Yaubatmang. Ahlinya obat mah. Oh, ahlinya obat mah. Dikelola untuk membangun citra merek sebagai akun bisnis yang dibuktikan dengan peningkatan pengikut dan klien. Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi pemasaran melalui media sosial Instagram, Polycron, ahlinya obat mah dalam membangun citra merek serta faktor mendukung dan penghambat komunikasi pemasaran. Apa strategi untuk membangun citra merek Instagram media sosial Polycron, ahlinya obat mah? Penelitian ini diadakan di PT Anugrah Nityasa Adika yang berkantor di Jalan Jalan Selemba Tengah, nomor 51, Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 10.440. Hasil penelitian menunjukkan strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan melalui sosial media Instagram Polycron, ahlinya obat mah, untuk membangun citra merek adalah melalui iklan, penjualan promosi, penjualan pribadi, publisitas, dan pemasaran langsung. Hubungan yang baik dengan klien dan jaringan yang baik dengan akun bisnis lainnya merupakan faktor pendukung. Faktor penghambat strategi komunikasi pemasaran dalam membangun citra merek adalah kurangnya pendidikan tentang pemasaran media sosial, kurangnya sumber daya manusia, dan anggaran yang terbatas. Pengantar, komunikasi pemasaran adalah aktivitas yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, dan membujuk atau meningkatkan pasar. Afan. Dasaran atas apa? Bentar, langsung ke ini, silakan. Teori. Komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah suatu yang menantang dan informasi internal atau perusahaan sampai dengan sistem pengembalian keputusan konsumen, termasuk di dalamnya pesan dan citra produk yang dipresentasikan oleh perusahaan kepada konsumen potensi maupun
stakeholders lainnya. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi sifatnya persuasif, yaitu bagaimana membujuk konsumen agar melakukan tindakan pembelian. Strategi komunikasi pemasaran. Dalam perkembangan marketing modern dan tuntunan akibat berkembangnya sistem dan media komunikasi, maka marketing tidak sekedar memperkenalkan produk atau jasa berkualitas, harga kompetitif, dan ketersediaan produk, tetapi dibutuhkan komunikasi interaktif yang berkesinambungan dengan para pelanggan, konsumer yang aktual dan potensial. Pengenalan produk ke pasar diupayakan melalui promosi. 5 strategi komunikasi pemasaran, yaitu yang pertama, periklanan adalah cara efektif untuk menjangkau para pembeli yang tersebar secara geografis dengan biaya yang rendah untuk setiap tampilannya. Periklanan dapat digunakan untuk membangun suatu produk dan mempercepat penjualan. Yang kedua, promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan ajakan untuk melakukan transaksi pembelian sekarang. Perusahaan menggunakan alat promosi penjualan untuk menciptakan yang lebih kuat dan lebih cepat. Promosi penjualan dapat digunakan untuk mendramatisasi penawaran produk dan mendorong penjualan yang sedang lesu. Namun, pengaruh promosi penjualan biasanya bersifat jangka pendek dan tidak efektif dalam membangun preferensi merek jangka panjang. Ketiga, hubungan masyarakat dan publisitas. Daya tarik hubungan masyarakat dan publisitas berdasarkan pada 3 sifat khusus. Kredibilitas tinggi. Yang pertama, yang A, berita dan gambar lebih otentik dan dipercaya oleh pembaca dibandingkan dengan iklan. B, kemampuan menangkap pembeli yang tidak menduga. Hubungan masyarakat dapat menjangkau banyak calon pembeli yang cenderung menghindari wiraniaga dan iklan. Pesanan diterima oleh pembeli lebih sebagai berita, bukan sebagai komunikasi bertujuan penjualan. 4, penjualan personal adalah alat yang paling efektif. Biaya pada tahapan lebih lanjut dalam proses pembelian, terutama dalam membangun preferensi, keyakinan, dan tindakan pembeli. Alasannya adalah karena penjualan personal, jika dibandingkan dengan periklanan, memiliki 3 manfaat sendiri. Pertama, konfrontasi personal. Penjualan personal mencakupi hubungan yang hidup, langsung, dan interaktif antara 2 orang atau lebih. Yang kedua, mempererat penjualan personal, memungkinkan timbulnya berbagai jenis hubungan, mulai dari hubungan penjualan sampai ke hubungan persahabatan. Ketiga, tanggapan penjualan personal membuat pembeli merasa berkewajiban mendengarkan wiraniaga. Pembeli harus menanggapi, walau tanggapan tersebut hanya ucapan terima kasih secara sopan. Yang kelima, pemasaran langsung. Bentuk pemasaran langsung, surat langsung, pemasaran lewat telepon, pemasaran elektronik, semuanya memiliki 4 karakteristik pemasaran langsung bersifat. Yang pertama, non-publik. Pesan biasanya ditujukan kepada orang tertentu. Yang kedua, disesuaikan. Pesan dapat disesuaikan untuk menarik orang yang dituju. Yang ketiga, terbaru. Pesan disiapkan sangat cepat untuk diberikan kepada seseorang. Yang keempat, interaktif. Pesan dapat diubah tergantung pada tanggapan orang tersebut. Brand image. Brand image dapat didefinisikan sebagai memori skematis dari suatu merek. Brand image terdiri dari interpretasi target market terhadap karakteristik produk. Oke, Komponen langsung ke banyaknya. ya pembahasan ini langsung ini silakan ini. Biar kita tahu apa yang dia lakukan. Pembahasan 1. Periklanan. Media sosial Instagram ahlinya Obat Mah sangat memanfaatkan jaringan pertemanan dengan akun lain sehingga dapat memperoleh banyak followers yang nantinya akan membuat akun media sosial Instagram Polychron ahlinya Obat Mah lebih dikenal oleh pengguna Instagram.
promosi penjualan. Bentuk-bentuk kegiatan promosi penjualan yang dilakukan media Instagram Polychron, ahlinya obat ma, dalam membangun brand image meliputi adanya promo berupa kuis yang bekerja sama dengan pelanggan, penggunaan jasa media sosial Instagram Polychron, ahlinya obat ma, dan memberikan kegunaan pemakaian menggunakan obat antisida atau mah kepada masyarakat yang mengfollow akun Instagram Polychron, ahlinya obat mah, dalam mempromosikan produknya. Ketiga, hubungan masyarakat dan publisitas. Kegiatan kehubungan masyarakat yang dilakukan media sosial Instagram Polychron, ahlinya obat mah, adalah dengan sosialisasi langsung di komunitas online di akun Polychron, ahlinya obat mah. Tujuannya agar semakin banyak penggunaan sosial media yang menyadari bahwa Instagram dapat dijadikan lahan bisnis yang menguntungkan. Keempat, penjualan personal, penjualan pribadi yang dilakukan oleh media sosial Instagram Polychron, ahlinya obat mah, yaitu dengan melakukan presentasi di hadapan pelanggan mengenai jasa yang ditawarkan, baik itu datang langsung ke pelanggan ataupun pelanggan yang meminta media sosial Instagram Polychron untuk mendatangi perusahaannya. Kelima, pemasaran langsung. Pemasaran langsung atau direct marketing yang dilakukan oleh pihak media sosial Instagram Polychron, ahlinya obat mah, adalah dengan menggunakan telepon, email, direct messenger di Instagram dan aplikasi WhatsApp. Ternyata dengan banyaknya media yang digunakan dapat memudahkan terjalinnya komunikasi antara media sosial Instagram Polychron, ahlinya obat mah, maupun dengan pelanggan. Oke, Media stop dulu. Stop dulu. Oke, lanjut sampai ini aja. Ya, ini cukup sampai ini. Silakan dilanjutin. Media sosial Instagram, ahlinya obat mah, mengaku tidak melakukan periklanan baik di media cetak maupun elektronik dikarenakan minimnya budget yang tersedia. Media sosial Instagram, ahlinya obat mah, hanya memanfaatkan networking agar pelanggan dan followers mengetahui tentang ahlinya obat mah Polychron. Faktor penghambat serta komunikasi pemasaran dalam membangun brand image pada media sosial Instagram Polychron, ahlinya obat mah, adalah yang pertama, kurangnya edukasi tentang media sosial marketing, kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan budget. Baik, silakan ditutup, Akhi. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus dan apresiasi untuk akhirnya Diki. Baik, saya langsung mengomentari review jurnal ini. Secara sistematika, ini sudah terpenuhi semua. Teorinya juga sudah oke, sudah masuk semua. Kemudian inti dari pembahasan review jurnalnya juga sudah oke. Kita bisa melihat apa yang dilakukan Polychron. Ini jualan obat mah ini ya. Jadi perusahaan penjual obat, khususnya obat mah. Ini dia dalam memasarkan produknya dengan melewati periklanan ini ya. Tadi di bawah dikatakan dia tidak beriklan, tapi di sini ya, ini yang perlu diperjelas nanti. Ini ada periklanan, promosi penjualan, humas dan publisitas, penjualan personal, pemasaran langsung. Ya, di sini nanti tidak melakukan periklanan di media cetak maupun elektronik, tapi di sini dia membahas tentang periklanan. Nanti diperjelas ya, Mas Diki. Insya Allah, Ustaz. Ya, baik. Saya cukup bagus. Jadi saya pribadi mendapatkan banyak insight ya dari bagaimana cara menjual obat tadi ya lewat Instagram. Sebenarnya ini kalau ditambah dengan iklan berbayar di media sosial ya di IG itu, saya yakin ini
jangkauannya lebih luas, reach-nya lebih luas. Baik, saya cukup. Presentasi malam ini sudah 2 orang. Apakah ada yang mau nambah? Kalau antum mau ya saya cancel ini presentasi saya. Sudah cukup? Kalau cukup gantian saya. Cukup, Ustaz. Baik, baik. Salah satu cukup, Ustaz. Oke. Di sini masih ada 2 ya. Ada Akhina Manan dan satu lagi tadi siapa saya lupa. Baik, Akhina Fira, alhamdulillah. Sekarang giliran saya. Singkat saja karena waktunya sudah 20 Ya, materi kita hari ini tentang periklanan atau advertising. Pertemuan kemarin masih ingat kita membahas apa? Ada yang masih ingat? Lupa. Ya, pertemuan kemarin kita membahas tentang media sosial marketing. Nah, untuk malam ini salah satu metode atau cara dalam komunikasi pemasaran adalah dengan periklanan. Ini saya susun sesuai dengan urutan mana metode atau cara yang paling banyak dan efektif digunakan. Jadi yang sekarang ini cara atau metode terbaik dalam memasarkan baik produk berupa jasa atau barang dan gagasan itu memang melalui sosial media, dan berikutnya adalah melalui cara periklanan. Sebenarnya cara ini adalah cara lama tapi masih sangat efektif dilakukan hingga saat ini. Ada yang tahu ini siapa? Sosok ini siapa? Atau pernah lihat di mana? Belum familiar? Oke. Nggak ada, Ustaz. Belum pernah, Ustaz. Beliau ini adalah yang bernama Ipang Wahid atau Gus Ipang. Ya, ini orang-orang di balik layar. Banyak jarang antum tahu. Siapa toh Ipang Wahid ini yang saat ini lagi viral? Ya, sedang banyak dibahas di beberapa forum. Jadi antum perlu ketahui bahwa Ipang Wahid ini adalah pendiri Ipang Wahid Strategik. Beliau mempunyai expert di bidang komunikasi media, ya, khususnya di komunikasi media politik. Track recordnya bisa antum lihat bahwa dari tahun 2005 sampai 2010, beliau ini sering dapat penghargaan, terutama dalam menciptakan brand produk maupun iklan-iklan yang baik gitu ya, hingga dapat banyak penghargaan. Nah, kalau antum perlu tahu ya bahwa kontestasi pemilihan calon presiden kemarin itu beliau ini adalah salah satu sosok di belakang keberhasilan komunikasi politik yang dilakukan oleh capres nomor 2. Ya. Sebenarnya memang tidak bisa diklaim bahwa kemenangan capres nomor 2 itu semata-mata karena tim sukses di media, tidak begitu. Jadi ada istilahnya kalau di strategi pemenangan itu, di tim pemenangan pemilu itu ada namanya pasukan darat, pasukan udara gitu ya. Nah, pasukan darat itu adalah tim sukses yang door to door, yang langsung terjun ke lapangan, ke daerah menemui konstituen-konstituennya. Nah, ada pasukan udara itu yang menguasai media. Nah, Ipang Wahid ini menggawangi tim sukses di capres nomor 2 di pasukan udaranya. Jadi Anda perlu tahu bahwa orang yang berhasil merubah profil, merubah brand seorang Prabowo dari seorang yang sangat dikenal sangat militeri gitu ya, sosok yang tegas, keras, bahkan pernah dituduh pelanggar HAM, menjadi profil seorang
capres yang gemoy. Ya. Jadi 3 kali pemilihan presiden, sosok Prabowo ini kan dipersepsikan sebagai seorang yang tegas, keras disiplin gitu ya. Nah, ternyata dengan mengusung brand itu tidak membawa kemenangan, maka kemudian ini dianggap kelemahan dan kemudian dirubah dengan memviralkan, membranding, mempersepsikan diri Prabowo menjadi seorang yang gemoy, yang yang tidak lagi kelihatan militeri gitu ya. Dan terbukti ini mengungguli gitu ya, mengungguli dari campaign media yang dilakukan oleh capres nomor 1 maupun nomor 2. Ditambah lagi dengan itu ya, sampai membeli lisensi lagu Oke Gas itu ya. Ini semua yang orang dibalik kesuksesan itu adalah Ipang Wahid. Kemudian itu juga perlu tahu, dulu tahun 95 ada iklan RCTI itu, yang RCTI Oke itu ya, itu yang menggawangi juga beliau. Jadi tidak tahu antum sudah lahir atau belum, sudah tahu atau belum untuk iklan yang di sawah ya, Oh iya. tahun 95, kemudian menonton TV di tengah gubuk gitu ya. Jadi di tahun-tahun itu belum ada teknologi drone. Kemudian kok bisa mengambil gambar dari sudut udara gitu ya, itu bagaimana itu? Jadi beliau ini sangat terkenal orang yang bisa berpikir, bertindak 1-2 langkah ke depan ya, di eranya. Jadi visioner gitu ya, selalu bisa selangkah 2 langkah lebih depan dibandingkan para pesaingnya. Ya, telisik punya telisik, ternyata tahun 95 itu meskipun belum ada teknologi drone, dia memakai helikopter. Kemudian kameranya itu diikat di sampingnya helikopter itu, kemudian dia terbang memutar di gubuk itu ya, tidak terlalu dekat ya. Kalau dekat nanti gubuknya yang hilang, yang terbang. Nah, kemudian TV-nya kok bisa nyala gitu ya. Itu gimana itu? Padahal setting pengambilan videonya itu di pedalaman Pangandaran, di daerah selatan, pantai selatan Pangandaran, Jawa Barat sana. Itu memang jauh dari akses listrik, tapi kok bisa nyala gitu. Apa yang dilakukan gitu. Ternyata layar televisinya itu ditempeli green screen ya, ditempeli warna hijau gitu, kemudian dengan diedit ya, dengan editing visual diberi gambar itu. Jadi sudah dari lama Ipang Wahid ini memang dikenal orang yang mumpuni ya di bidang periklanan. Maka tak heran kemudian banyak mendapatkan penghargaan, bahkan dia mencetak rekor pernah sebagai agensi, sebagai lembaga yang melayani pembuatan iklan itu pernah mendapatkan tender kontrak terbesar ya di zamannya waktu itu, hampir 3M itu, dari perusahaan terkenal. Jadi kalau mau melihat sosok itu ya, siapa sih kalau mau melihat role model orang di balik periklanan di Indonesia yang bisa ditiru track recordnya, atau bisa kita belajar dari cara-cara yang dia pakai, itu antum bisa mengikuti media sosialnya Ipang Wahid, ataupun bisa langsung mengunjungi nih Ipang Wahid Strategik itu, webnya itu. Jadi bisa dilihat insight-insight baru di situ gitu ya. Dan kebetulan hari Sabtu besok saya mengikuti kelasnya, murah, 159.000 itu selama jam 1 sampai jam 3. Saya ikut ya, penasaran sebenarnya apa sih yang dilakukan kok sampai apa aja yang dilakukan gitu, hingga akhirnya bisa melahirkan atau menghasilkan itu tadi branding gemoy dan Oke Gas itu ya. Sangat penasaran tuh kok bisa merubah sedemikian rupa 360 derajat ya, merubah
persepsi publik ya dari branding Pak Prabowo yang militeri gitu ya menjadi sosok yang gemoy gitu. Nah ini sebagai opening, antum saya ajak untuk melihat beberapa iklan ya, iklan kreatif. Ini iklan apa menurut antum kira-kira? Pepsodent. Ya, Pasta iklan gigi. pasta gigi. Ya, di sini sudah tidak Oh, iya, mencantumkan harganya berapa, bisa dibeli di mana, komposisinya apa, tidak didetailkan begitu. Cukup nama, kemudian sama gambar yang membuat orang mempersepsikan macam-macam gitu ya. Bisa ini apa ya itu, menarik perhatian orang. Kalau ini apa ini? Iklan apa ini? Panasonic bukan ya? Iya, apa itu? Panasonic kan banyak Vape, produknya. Vape. Bukan. Trimmer, Bukan. tahu trimmer? Pemotong rambut hidung. Pembersih, Zat. Pemotong Oh. rambut hidung. Maka dia memanfaatkan kabel-kabel yang berjunta itu ya, yang tidak rapi itu dia pasangi baliho gitu, baliho iklan. Kalau tidak menggunakan trimmernya nanti bulu hidungnya itu kreatif sekali. Kalau ini iklan apa? Kamera. Iklan kamera CCTV. Ya. Oh iya. Ini, iya. ya. Jadi kalau selama ini kan dikenal kamera CCTV itu kan buron gitu ya. Nah ini Panasonic ini memberikan visualisasi kalau menggunakan kamera Panasonic ini kejadiannya itu terekam nyata gitu ya. Jadi di sini kejadian itu nyata bisa direkam seperti ini. Dia tidak perlu menampilkan detail produknya, kameranya berapa megapiksel, harganya berapa, tidak perlu, cukup menampilkan begini sudah menarik perhatian. Kalau ini? Jilet Ustaz, jilet. Kumis. Ya, ini pencukur apa ya pencukur. Jadi dia tidak perlu macam-macam ya, tidak banyak tulisan, cukup membuat apa market ya, apa ini? Robot. Iya, itu. Ini yang repotnya tukang potong rumputnya ini. Paling enggak itu seminggu sekali, sebulan sekali itu harus motong. Kalau ini kira-kira apa? Iklan apa ini? Jalanan. Iklan apa kira-kira? Kan pisau kah? Apa Nah, ya? iklan pisau. Kayak seperti Oh, itu ya. Jadi tidak usah bilang pisau saya adalah dengan bahan yang terbaik, ya dibuat oleh ahli besi dari Jepang, atau tidak perlu begitu. Cukup ditampilkan gambar ini. Tuh. Sebenarnya ini saya potong, di bawah sini ada gambar pisau sebenarnya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh iklan untuk menjual produk atau menjual barang ya maksudnya. Nah, yang jadi pertanyaan, saya belum menemukan iklan kreatif lembaga pendidikan. Jadi kalau antum sekarang berada di pesantren, di sekolah, atau di BMH, atau di Posdai, yang jualannya bukan jualan produk, tapi jualan program, jualan jasa. Kira-kira kalau antum disuruh membuat iklan kreatif itu, kemudian diminta untuk mengiklankan hanya dalam satu gambar, itu kalau antum lihat dari hadis ini, yang terbayang apa gitu ya. Jadi hatinya tidak akan mati pada hari di mana hati manusia menjadi mati. Kira-kira kalau divisualkan ini gambar apa kira-kira? Iklan sekolah saja, contoh iklan sekolah. Kira-kira apa? Selama ini yang sering saya temui, iklan sekolah itu rata-rata menampilkan gedungnya, fasilitas berupa gedungnya, kemudian kantinnya, masjidnya, hallnya, ruang kelasnya, kan begitu. Sementara cara pemasaran menggunakan dengan iklan, dengan menampilkan
fasilitas, guru-gurunya dan macam-macamnya itu adalah cara marketing 1.0. Itu sudah jadul, sudah lama sekali. Apalagi kemudian menampilkan harganya, waduh ketinggalan. Sekarang eranya marketing 6.0. Jadi kalau antum melihat ada iklan yang masih menampilkan sedemikian rigid begitu, itu berarti masih iklan 1.0. Nah, kalau yang iklan-iklan yang sudah saya tampilkan di depan tadi, itu sudah tidak menampilkan dibuat dari bahan apa, komposisinya apa, harganya berapa, nggak ada. Cukup tampilkan gambar, orang udah pada paham. Sudah ada bayangan kira-kira? Kalau Ada Ustaz. ya apa kira-kira? Gambar apa? Gambar ada orang duduk santai di atas tumpukan banyak buku, kemudian di sekitarannya ada orang-orang yang menggunakan baju-baju yang compang-camping dan seperti zombie, Ustaz. Ini ingin menjual apa ini, Mas? Pendidikan, Ustaz. Pendidikan ya, sekolah ya? Ya, pentingnya apa? Membaca atau belajar gitu, Ustaz. Oh gitu, oke. Iya. Berarti itu mungkin perlu dilengkapi orang yang baca itu pakai seragam sekolah gitu ya. Pakai seragam sekolah, mungkin di topinya itu Ya. ada nama sekolahnya. Nah, gitu. Bisa. Mungkin ada yang lain. Pesantren umpama contoh, pesantren gimana? Kalau pesantren. Mungkin yang lain silakan, ada bayangan apa gitu. Jadi nanti antum kalau diajak diskusi oleh manajemen pendidikan atasan antum gitu ya, itu bisa memberikan solusi. Ustadz, kita jangan pakai iklan-iklan yang jadul, itu sudah nggak menarik bagi orang. Kalau ingin menampilkan pesantren kita biar dilirik orang, cukup moto ini aja Ustadz, kemudian ditampilkan di depan nanti, biar orang-orang tertarik ke kita. Apa kira-kira? Ya, oke. Ini itu sebagian ya. Kalau boleh saya beri gambaran begini. Kalau iklan sekolah, ini yang sudah pernah terjadi di Surabaya. Jadi ketika lampu merah, ada waktu berangkat sekolah ini ya, ada orang tua yang mengantar anaknya memakai seragam sekolah, kemudian pakai topi sekolah. Waktu itu memang rumahnya dekat, jadi nggak pakai helm. Dia di jalan itu sambil membaca Al-Quran. Sambil membaca Al-Quran, kemudian sangat terpampang jelas gitu ya. Di situ ada nama sekolahnya, nama sekolahnya gitu ya. Kemudian itu difoto, disebar ke media sosial. Waktu itu di-up di Facebook sama IG. Itu responnya luar biasa. Itu yang sekolah formal. Nah, kalau yang pesantren bagaimana? Waktu itu memang sengaja hunting waktu puasa, jadi kita hunting santri yang tertidur dengan menggenggam Al-Quran. Ada yang di Al-Qurannya itu di dada, ada yang ditutup di mukanya gitu. Itu yang sengaja kita foto, kita cari. Dan itu juga kita up ke media gitu ya. Kita up ke media sosial dan responnya luar biasa. Nah, kalau yang memang kita skenariokan itu kumpulan beberapa anak membaca Al-Quran gitu ya, dengan membaca Al-Quran begini dipegang, dan yang satunya itu kita kasih versus gitu, anak-anak yang mabar ya, main game bareng gitu ya. Terus kita kasih caption, Anda pilih yang mana gitu. Hanya begitu. Apakah ingin punya generasi atau anak-anak yang saat sekarang pada umumnya orang main gadget, pada umumnya anak-anak itu ya terlena dengan permainan-permainan game, sementara di satu sisi ada anak-anak yang menghabiskan masa mudanya dengan membaca Al-Quran. Iklan kreatifnya begitu ya. Ini kalau lembaga jasa ya. Ada bayangan kira-kira? Aduh, tinggal 1 menit lagi. Sebenarnya ada banyak ini yang mau saya sampaikan, ini mau saya pilih-pilih dulu aja. Advertising, antum ini perhatikan yang Hermawan Kertajaya. Definisinya adalah
proses komunikasi pemasaran yang bertujuan memperkenalkan, mengkomunikasikan, dan mempromosikan produk, baik berupa layanan atau gagasan kepada khalayak target melalui berbagai media. Ini berbagai media. Jadi iklan itu tidak hanya dilakukan di satu media, tapi di berbagai media. Jadi tekannya Hermawan Kertajaya dibandingkan dengan ahli-ahli lain itu mengatakan iklan itu harus ditampilkan di berbagai media, gitu ya. Jadi tidak hanya fokus udah di medsos saja, gitu, atau udah di televisi saja, nggak begitu. Iklan itu harus di berbagai media. Jadi kalau nanti udah ketemu gitu ya, Ustadz kita nanti mau gambar iklan yang mau kita tampilkan berupa gambar anak ini. Kemudian kita pasang di mana? Di berbagai media. Tidak cukup di baliho di depan sekolah, bisa juga nanti antum di majalah, ya di majalah Hidayatullah atau di koran. Nanti di belakang ada. Gitu ya. Kita lewati aja. Nah ini saya simpulkan. Daya tarik iklan. Apa sih yang harus ditampilkan di iklan? Itu ya tentu adalah kelebihan dari lembaga atau produk kita. Ya. Iklan itu yang ditampilkan apa? Kelebihan-kelebihan lembaga kita. Maka kalau mau pasang iklan, sebelum mau beriklan, itu harus ada proses yang namanya analisis. Yang biasa kita lakukan ya analisis SWOT itu. Fokus di strength-nya, di keunggulannya. Jadi kalau mau bikin iklan, fokus di keunggulan produk. Jangan justru yang diiklankan itu kekurangan-kekurangan kita, ya bunuh diri namanya itu. Jadi kalau harus tahu gitu loh, yang kita jual itu apa gitu. Kalau menjual sekolah, ya harus tahu keunggulan sekolah kita apa gitu, dibandingkan yang lain. Itu yang dijual. Jangan fasilitas kita apa adanya, itu yang ditampilkan. Kemudian guru-guru kita hanya alumni SMP gitu, itu kemudian ditampilkan, ya sama aja itu kita bunuh diri tadi gitu ya. Ya nggak akan dilirik orang. Maka yang harus ditampilkan adalah keunggulan-keunggulan kita. Fokus di keunggulan. Ya. Nggak apa-apa hanya satu keunggulan, dua keunggulan itu terus yang di blow up, yang diiklankan itu terus. SD Lukman Hakim Surabaya yang di blow up hanya dua saja. Apa? Satu, prestasi Olimpiade, dan yang dua adalah prestasi tahfidz Al-Qur'annya. Hanya dua itu. Maka kalau antum mengikuti media sosialnya Lukman Hakim Surabaya, hanya berputar itu prestasi siswa dalam bidang akademik dan prestasi siswa dalam bidang Al-Quran. Itu tok. Tidak pernah kemudian di postingan-postingannya itu menampilkan kelas ber-AC, kemudian fasilitas sekolah, itu tidak pernah. Dilangsung pada keunggulan tertinggi yang dia punya. Itu yang harus diiklankan. Sama seperti antum, kalau masih jomblo, mau mencari pasangan, yang antum tunjukkan ke dia itu untuk menarik perhatian, ya tentu keunggulan-keunggulan antum gitu ya. Jangan sampai kemudian malah memelas ya, menunjukkan kelemahan-kelemahan, ya nggak akan laku antum. Antum bisa membedakan apa spanduk, baliho, poster, banner, billboard, neon box, iklan advertorial? Belum rasanya Ustaz. Kalau Belum. spanduk yang besar, udah itu aja. Spanduk biasanya dalam bentuk landscape, memanjang, ya, memanjang. Biasanya dipasang di tempat-tempat yang ramai orang, ya, bisa di perempatan jalan, bisa di mall, di depan mall, di tempat-tempat wisata gitu ya. Kalau baliho bentuknya yang besar, potret gitu ya. Yang potret itu loh, yang besar itu baliho besar. Ya, baliho caleg, yang itu betul. Ya. Poster biasanya ukuran A4, kertas A4. Ditempel lebih sering di
apa ya, pengumuman masjid, Yang listrik. ya kadang tiang listrik gitu ya, itulah yang poster-poster yang hanya kertas print-printan tuh. Kalau yang dicetak eksklusif biasanya dipasang di tempat pengumuman di fasilitas umum itu ya, itu di tempel situ. Ada yang tahu banner? Ada X banner, ada roll banner. Biasanya yang X banner itu yang kalau ada orang jualan, biasanya itu ada yang berdiri itu, ada dia menunjukkan nama menu-menunya, kemudian di samping booth-nya ada kotak, bukan kotak ya, ada banner berdiri itu ya, ada X banner, ada standing banner. Ini kok yang nggak saya tunjukkan ini. Ada billboard, ada neon box, ada iklan advertorial. Nanti antum sendiri cari ya. Habis nanti waktunya. Ini kalau saya jelaskan satu persatu ya. Oke, ini media periklanan. Kalau yang tadi kan saya minta antum untuk fokus di berbagai media ya. Jadi iklan itu di berbagai media. Di mana saja? Bisa di surat kabar. Apakah masih efektif, Ustadz? Di beberapa tempat masih. Ya. Untuk koran itu yang oplahnya masih tinggi itu yang setahu saya itu Media Indonesia, Kompas masih kayaknya. Japa sudah tidak terlalu. Itu sampai nawari kita paket iklan itu, sampai ke sekolah itu nawari iklan. Ustadz, kita tawarkan iklan, bersama iklan bayar 3 juta, nanti kita mau di sini gitu. Padahal sudah banyak orang yang meninggalkan surat kabar ya. Kemudian majalah Hidayatullah masih banyak saya lihat iklannya di situ, orang yang pasang iklan ya. Yang terakhir saya lihat di cover belakang itu yang paling mahal, itu bisa 15 juta itu kalau pasang cover di belakang itu. Yang sarung atlas itu mahal tuh. Kalau untuk sekolah biasanya ngambil di dalam. Itu pun hanya separuh halaman gitu ya. Biasanya saya ke Pak Miantono dulu, itu bagian iklan di majalah Hidayatullah. Dapat diskon khusus gitu ya. Ya cukup 3 juta itu satu edisi. Kalau antum punya budget, lembaga antum punya budget, bisa menghubungi Hidayatullah gitu ya. Kalau antum jualan obat herbal gitu, bisa ke majalah Hidayatullah. Karena pembacanya rata-rata ya aktivis Islam yang suka dengan obat-obat herbal gitu. Itu masih efektif. Televisi jelas, iklan di televisi, di radio ada jingle ya, jingle iklan di radio ada, pernah kita buat juga di Radio Mitra Surabaya, Mitra Malang, kemudian di radio suara Sam FM di Suara Muslim Surabaya. Kita juga pasang iklan di situ dalam bentuk jingle iklan. Internet ini bisa di website, bisa di media sosial, ada yang berbayar ya. Jadi di internet itu ada iklan yang berbayar. Kalau di IG dan Facebook ya namanya FB Ad sama IG Ad. Google Ad juga sama, kita pasang. Saya mempromosikan website sekolah dengan membayar ke Google. Kemudian sekarang juga sedang running, baru tadi malam saya setting iklan postingan yang di media sosial itu saya iklankan di IG dan di Facebook. Jadi saya bisa mengatur, men-setting biaya yang saya keluarkan sehari berapa, kemudian jangkauannya berapa jauh, iklan itu akan muncul di area mana gitu ya. Kalau untuk SD hanya saya setting jarak 12 kilo dari sekolah gitu ya. Jadi iklan saya nanti akan muncul di area 0 sampai 12 kilo dari sekolah. Sementara kalau yang SMP SMA karena konsumennya adalah seluruh Indonesia, itu disesuaikan dengan data yang masuk ya. Kita analisis data, biasanya yang masuk, yang mendaftar di SMP SMA itu di mana? Itu yang kemudian iklan itu kita pasang di situ ya. Di kota Balikpapan, di kota Makassar, kemudian di kota Sidoarjo, Gresik. Jadi kita pilih gitu. Jadi kalau pasang di media sosial, iklan di media sosial, di FB Ad, IG Ad sama FB Ad itu kita bisa milih itu, kita bisa setting. Jadi sangat targeted. Istilah kita kalau pasang iklan itu ada yang namanya metode sniper sama metode Rambo.
Kalau sniper itu ya satu peluru, one bullet, one person ya. Pokoknya targeted, sangat tertarget gitu ya. Kita mau ngambil yang usia sekian sampai sekian. Kemudian yang latar belakang pendidikannya ini itu semua sudah disediakan, tinggal kita setting saja. Tapi kalau metode Rembo itu masih metode konvensional, metode tradisional. Ya, kita nyetak flyer banyak-banyak, kemudian kita sebar ke tempat-tempat umum ya. Kadang di mall, kadang di tempat wisata. Tapi sekarang sudah mulai kita tinggalkan karena itu memang tidak efektif. Metode Rambo seperti itu tidak efektif karena biayanya besar, kemudian juga nggak target. Maksudnya kita kan sembarang ngambil sasaran gitu ya. Padahal yang sekolah di kita itu kan orang menengah ke atas ya, orang-orang rata-rata orang yang berpenghasilan menengah ke atas. Terus kemudian kalau kita sebar flyer di tempat-tempat umum itu mungkin dari 1.000 flyer yang kita sebar paling 10% itu yang minat dengan sekolah kita. Apalagi setelah melihat, berapa biaya masuknya? 25 juta, langsung dibuang. Tapi kalau untuk penjualan kredit motor gitu ya, ke sepeda gitu, nyebar flyer itu masih efektif. Jadi di beberapa titik di Surabaya itu masih ada saya temui SPG maupun SPB itu yang di jalan-jalan itu untuk membagikan flyer-flyer jual beli sepeda motor itu yang ada kreditnya itu ya. Kemudian sarana transportasi, antum juga bisa masang iklan itu kerjasama dengan ini. Kalau di sekolah antum ada antar jemput sekolah, nah itu bisa ditempel itu di belakangnya. Ya. Informasi tentang sekolah atau cukup nama, itu kan dia akan wirawiri gitu ya. Pernah kita juga kerjasama masang iklan selain di angkutan sekolah antar jemput itu dulu pernah LAN itu ya, yang jalurnya dari mana itu, LAN S itu ya, kita pernah masang di situ ya. Yang pokoknya area Surabaya Timur itu kita pasang di situ. Kemudian juga bisa kita bagikan ini logo sekolah, bagikan logo sekolah kepada wali murid atau kepada stakeholder internal, orang-orang yang berkaitan dengan kita, itu dipasang di motornya, di mobilnya gitu. Jadi orang ketika kemanapun gitu ya, dia melihat ini sekolah dia, ada namanya sekolah dia itu loh, ada sekolah apa itu, biasanya begitu. Kemudian kalau cindera mata, kalau bikin cindera mata ya kita ngasih oleh-oleh, ngasih ngasih cindera mata lah itu ya, ke rekanan, ada orang yang studi banding ke kita, ada tamu dinas, atau kita berikan ke pendatar baru, itu biasanya cindera mata yang memang ada identitas sekolah. Mau payung ya payungnya kita kasih nama sekolah kita. Kalau kemudian kaos ya kaosnya kita kasih sablon yang ada nama sekolah kita. Kalau topi ya sama topinya ya kita branding dengan nama sekolah kita. Gedung publik ini juga bisa. Jadi kalau antum kesulitan tempat itu gedungnya antum itu bisa langsung aja tuh antum gambari iklan nama sekolah antum. Biasanya kalau di Surabaya itu di atapnya itu ya, di atapnya itu dikasih nama identitas sekolah atau ada neon box yang berisi nama itu ya. Kalau antum pernah lihat Ar-Rahmah ya, Ar-Rahmah Tahfidz itu kan ada neon box yang tulisan Ar-Rahmah Tahfidz, itu juga dalam upaya iklan itu. Jadi kalau orang biasanya kan mesti ke sana foto-foto di spot itu, nah itu diposting kemanapun sebagai sarana iklan. Gedung publik itu seperti apa Ustadz? Yang tadi ya, yang saya sampaikan tadi ya. Pernah juga di asrama Lukman Hakim belakang itu, Lukman Surabaya itu, Telkomsel kalau tidak salah itu. Jadi dikontrak berapa tahun, kemudian dicat merah, kemudian ada gitu ya. Pernah juga ada yang nawari iklan rokok gitu, mau dibuatkan wall climbing itu, tapi nanti mau dikasih diwarnai dan diberi nama yang nyumbang waktu itu iklan rokok yang di Kediri itu, tapi kita tolak karena tidak diperbolehkan sama pesantren. Nah kalau di luar ya selain sekolah sekarang itu ada
co-branding, iklan yang disematkan di nama-nama tempat-tempat publik ya. Contohnya di stasiun gitu ya. Di stasiun itu contohnya di Semarang ada namanya stasiun Semarang Tawang. Ya, kemudian bentuk iklannya ditambahi nama, jadi ada Bank Jateng itu beriklan dengan cara kontrak nama. Jadi sekarang stasiunnya bernama Stasiun Tawang Bank Jateng gitu ya. Ada juga di Jakarta itu stasiun apa ya? Stasiun Manggarai atau apa itu ya? Stasiun Manggarai BCA gitu ya. Jadi ada gitu. Kalau di luar negeri stadion ya, stadionnya miliknya Bayern Munchen itu Allianz Arena. Allianz itu kan juga ini kan produk apa itu? Asuransi kalau nggak salah ya. Jadi banyak itu. Kalau di Indonesia, apalagi ya, di Indonesia yang sudah pernah ada. Jadi ada tempat-tempat publik tapi ditambahi nama beberapa produk. Itu juga bisa. Terakhir Masa ini iklan lampu merah boleh gak Ustaz? bisa itu yang antum pakai itu ya, pakai kostum terus wirawiri itu ya. Itu juga hal baru menarik itu. Hal menarik itu. Sesuaikan dengan tempat di mana antum ada gitu ya. Jangan kemudian di daerah antum umpama konsumen sekolah antum itu adalah masyarakat petani gitu yang tiap hari ke sawah. Kemudian antum memasarkan diri pasang iklan di Facebook, di televisi, ya nggak akan efektif. Ya, nggak akan efektif. Tapi kalau di Surabaya itu memang harus semua lini dipakai, baik iklan di media digital maupun media cetak terus dilakukan. Terakhir ini prinsip-prinsip ya Islamic advertising. Jadi tidak boleh mengandung unsur-unsur syirik ya, harus berdasarkan tauhid. Jadi kalau bikin iklan itu jangan menggunakan atribut-atribut yang menjurus kesyirikan itu ya, pakai bakar-bakar kemenyan itu jangan. Kemudian datang ke dukun meminta sekolahnya gitu jangan. Kemudian jangan menggunakan pakaian yang mengumbar aurat gitu ya. Harus yang menutup aurat gitu ya. Kemudian perjanjian yang tepat, bersih-bersih keadilan, tidak mencela kompetitor gitu ya, tidak menjelekkan kompetitor, itu harus dihindari. Karena ada unsur di kita itu ada namanya unsur keberkahan. Kalau kemudian kita berlaku curang, maka produk yang kita jual itu akan berkurang keberkahannya. Dan seterusnya itu ya, termasuk juga memberikan jaminan dan garansi. Harus ada itu, kita punya jaminan garansi itu juga harus kita beri. Sekarang cukup, sudah lebih waktunya ya, sudah 25.7, ada bonus berapa lama itu? Harusnya 20.40. Baik, semoga bermanfaat. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Cukup lah ya, sudah malam ya. Oh, ada. Cukup. 2 menit, ya silakan. Ya, tentang ini tadi pemasaran kan kita harus menampilkan atau menonjolkan keunggulan kan gitu, Ustaz. Ya. Kalau saya masih berpikir seperti ini, Ustaz, takut melakukan hal itu karena kan yang kita tonjolkan keunggulan. Nah, setelah orang masuk karena melihat keunggulan, nah baru tahu semua yang rusak-rusak lah, yang bro. Nah, itu Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Iya, lagi-lagi ini pernah terjadi juga ya. Pernah terjadi di sekolah kita di Surabaya. Jadi kita memang masif melakukan iklan ya di media-media itu hingga akhirnya membuat orang tertarik. Salah satunya tertarik masuk ke kita itu karena program Olimpiade. Kemudian orang tertarik masuk, tapi ternyata anaknya tidak bisa diproses, tidak masuk di tim Olimpiade, gitu ya. Kemudian datang ke sekolah protes gitu ya, wah saya termakan iklan, harapan saya masuk sini itu anak saya bisa ikut tim Olimpiade, bisa diajak lomba ke sana kemari gitu, dan ternyata tidak masuk gitu ya.
Itu ada ungkapan kekecewaan gitu salah satunya. Ya tentu apa yang kita lakukan? Ya, perbaikan internal, perbaikan kualitas itu harus dilakukan sejalan dengan iklan yang kita lakukan. Itu ya. Adapun kalau kemudian datang kemudian masalah di belakang itu akan kita perbaiki. Jangan justru kemudian tidak melakukan apapun karena takut dengan kelemahan-kelemahan kita, gitu. Ya kita nggak akan maju. Maka yang sudah ada itu, yang unggul itu sampaikan gitu ya. Adapun nanti di belakang ada kekurangan, yaitu jadi PR untuk kita perbaiki. Itu sudah wilayahnya manajemen itu ya. Ya tinggal kita bagaimana mengkomunikasikan itu. Ya. Ada loh di waktu Malang itu Hidayatullah Malang merintis belum punya gedung, belum punya guru, tapi karena iklan yang baik dengan cara apa? Door to door, ya, personal selling tadi, ya, meyakinkan wali murid itu langsung ya buka 2 kelas, langsung full. Padahal gedungnya belum ada, guru-gurunya juga belum lengkap, kantor nggak punya, tapi nggak bisa begitu. Ya karena iklan tadi itu dalam bentuk word of mouth ya, iklan dari mulut ke mulut tadi itu jalan. Dan tidak masalah, ketika sudah masuk kita bisa meyakinkan dan itu kemudian dipenuhi dengan proses ketika berjalan. Tetap dilakukan. Jadi jangan takut. Bagaimana kalau kemudian ketahuan Ustadz? Nah ya itulah kita perbaiki. Jadi fokusnya adalah fokus yang kita iklankan adalah keunggulan. Ya kalau capres kemudian dia menampilkan track record korupsinya ya jelas akan dipilih. Ya, itu jelas disembunyikan gitu ya. Yang dia sampaikan apa ya prestasi-prestasinya, pencapaian-pencapaiannya gitu. Baik, saya rasa cukup ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz.